Eril, silakan di. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara yang sakral ya, di acara yang penuh keberkahan ya. Mudah-mudahan hari ini, hari Jumat, pertemuan kita yang ke-8 ya. Wah, ternyata udah sampai 8 aja ya. Berarti udah berjalan 1 bulan kita berjalan bareng, belajar bareng ya. Mudah-mudahan tetap semangat meskipun nggak tahu ini tesnya kapan ya. Tapi dengan adanya ketidakjelasan waktu kapannya, tapi kita harus tetap memilih waktu, memanage waktu untuk terus belajar, menajamkan pikiran kita, terutama di bidang fisika. Terima kasih yang sudah ikut pretest ya. Terakhir tadi siang yang saya lihat itu cuma 3 orang, tapi untuk yang akhir-akhir saya nggak lihat itu seberapa orang. Terus tadi ada yang wah ternyata kabar baik, Ibu siapa itu tadi, Bu Nurul kalau nggak salah itu ya. Ternyata nilainya meningkat. Wah, tadi kayaknya 80 ya, mantap banget ya. Ini cuman ada berapa ya? Ada 20 soal ya. Tuh, untuk yang baru bergabung mungkin wah soalnya kok wah bikin bening. Tapi nggak apa-apa ya, namanya awal, nanti akhir-akhir nanti akan mengalami adaptasi sendiri lah ya. Oh ternyata tipe soalnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Langsung saja kita bahas pelan-pelan saja ya, nyantai. Kalau nanti ada yang perlu kita diskusikan, silakan bersuara saja. Langsung saja untuk soal yang nomor 1 ya, pembukanya sudah tidak terlalu panjang. Untuk yang nomor 1 ini berkenaan dengan vektor ya, vektor kecepatan. Nomor 1, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap sebesar 8 meter per sekon. Perahu selalu diarahkan 60 derajat terhadap arah aliran sungai seperti pada gambar. Jika kecepatan aliran sungai adalah 6 meter per sekon dan perahu tiba di seberang dalam waktu 2 menit, maka perpindahan perahu yang searah dengan aliran sungai tersebut. Ini bahasanya kok kayak sulit dimengerti. Perpindahan perahu searah dengan aliran sungai ya. Aliran sungainya itu kan kalau misalkan kita mengacu di gambar ini, itu kan alirannya misalkan ke arah sumbu X ya. Nah, ini kan ke sumbu X positif gitu ya. Berarti kalau misalkan perahunya dari sini ya, misalkan ternyata arah perahunya itu seperti ini, ya, maka yang dinamakan perpindahannya itu ya ini sampai sini. Nah, ini segini saja. Nah, kalau kita gambarkan di papannya ini ya, seperti apa? Misalkan ini ya. Ini sungai. Perahunya agak miring arahnya. Ini arah perahu. Terus ini arah aliran sungai. Aliran sungai. Nah, sudutnya di sini 60 derajat ya, sesuai dengan gambarnya. Lajunya perahu itu 8 meter per sekon, kemudian sungainya 6 meter per sekon. Nah, kita urai dulu nih. Urai dulu untuk arah perahunya. Ya, kita urai ke sana, ke atas ya, dan ke kiri. Kalau yang ke kiri ini kan samping sudut, berarti 8 dikali cos 60. Yang ini berarti
8 dikali 60 derajat. Gitu ya. Nah, yang ini kita hitung cos 60 kan setengah, 8 kali setengah sama dengan 4 meter per sekon. Yang ini nggak usah dihitung ya, karena kan cuma dicari perpindahan searah dengan aliran sungai ya. 6, ini 6 kan ke kanan, 4 ke kiri ya. Berarti vektor Vx-nya atau sigma Vx-nya sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2 meter per sekon. Ya, 2 meter per sekon berarti kan arahnya ke kanan. Ya. Jadi nanti perpindahannya itu arah perahunya itu arahnya begini. Nah, karena pengaruh aliran sungai. Jadi ke kanan atas nanti arahnya. Waktunya itu kan dia nyampe ke sana itu 2 menit. Ya, 2 menit. Kalau kita urai ya ini 2 menit. Kanan 2 menit, ke atas juga 2 menit sama waktunya. Sehingga untuk X-nya sama dengan ya atau delta X ya, atau jadi sigma Fx, sigma Vx dikali langsung T. Nah, karena di situ 1 meter berarti ini harus sekon ya, berarti 60 kali 2 sama dengan 120 sekon. Jadi ini sama dengan 2 dikali 120 sama dengan 240 meter perpindahan di sumbu X-nya. Udah itu aja ya. Terus jawabannya apa? Ya, jawabannya jawab D. Simpel sebenarnya. Kalau misalkan kita mikir, kok simpel ternyata ya, tapi kita mikirnya kok rumit, nggak ketemu. Ternyata seperti itu saja. Untuk yang nomor 1. Jadi mudah dipahami ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. 2 di sini aja ya. Biar muatnya agak banyak. Sebuah mobil bergerak pada jalanan lurus yang gerakannya diberikan seperti grafik berikut. Berdasarkan grafik, urutan perpindahan dari terbesar ke yang terkecil. Ini rata-rata bisa mengerjakan untuk yang soal nomor 2 ya. Karena kan cuma cari luas ya. Perpindahan, nyarinya itu luasnya. Atau perpindahan atau jaraknya ya. Jadi untuk yang pertama, bentuknya segi. Langsung saja setengah kali tinggi. Setengah, alasnya 4, tingginya 6. Coret 2, oh berarti 12. Yang kedua, bentuknya segi 4 ke 6, 4 ke 10 itu berarti 6. 6 tingginya 6, berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Yang ketiga itu bentuknya trapesium, ya, trapesium. Nah, bentuk trapesium seperti ini bisa dibikin rata-rata ya. Jadi nanti kalau dibikin rata-rata nanti bentuknya itu persegi panjang. Jadi yang miring itu ya, kemarin kita bahas ya, yang miring kita bikin mendatar, diambil rata-rata. 6 sama 10. Kalau rata-rata kan 8. 16 bagi 2, 8. Berarti itu tingginya 8 atau lebarnya 8, terus panjangnya itu 10 ke 15 berarti ya. Berarti 5. Jadi 5 kali 8 sama dengan 4. Begitu ya. Yang 4 itu juga sama, ini segitiga ya. Jadi kalau misalkan mau dibikin rata-rata, nomor 1 ini saya bikin segitiga. Dapat kalau misalkan kita bikin rata-rata berarti 10 sampai mentok ke bawah berarti kan 0. 0 bagi 2 ya kan, berarti 5. 5. Dibuat seperti itu. 5 dikali terus itu dari 15 ke 21. 15 ke 21 atau 21 dikurangi 15 berarti 6. Iya. Sama dengan 30. Nah, kalau secara urut 3
41. 3, 2, 41. Berarti 2, 4, 1. Ya, itu B ya. Jawabannya B. Gampang saja ini ya. Sangat gampang. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ini soal tentang konsep, yaitu modulus yang tegangan, nah, bagaimana hubungannya. Ini soal saya ambil di tes yang tahun sebelumnya. Nomor 3, perhatikan grafik hubungan antara gaya tarik F terhadap pertambahan panjang delta L untuk dua jenis logam. Jika panjang mula-mula dan luas bidang kerjanya itu sama ya, jadi L samanya itu sama ya. Ini sama ini. Sama ya. Berarti LA atau LA sama dengan LB, A sama dengan AB. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang bersesuaian dengan grafik ya. Yang A. Saya gambarkan dulu ya, kelihatan semuanya. Ini yang ini delta L-nya, yang ini F-nya. Ini yang B, yang ini logam A. Dan A. Miring ya. Ini F-nya. Terus kita cek modulus yang ya. Modulus yang logam B 2 kali lebih besar dari logam A ya. Sebenarnya kalau ngomong ini angka benar 2 kali ya. Ini kan nggak ada angkanya ya. Nggak ada angkanya. Baik delta L maupun F-nya itu nggak ada angkanya. Berarti yang A itu ya ngawur. Bahasa Jawanya ngawur ya. Tapi apa benar itu 2 kalinya? Belum tentu ya. Ngomongin angka. Tapi kalau misalkan lebih kecil atau lebih besar masih masuk akal. Kalau udah ngomong 2 kali, 3 kali, terusnya itu udah ngawur ya. Jadi jangan pilih A, yang B. Modulus yang, nah ini modulus yang logam A lebih besar dari logam B. Ya, modulus yang tulisin dulu modulus. Ya, kalau misalkan ada bapak-bapak ibu-ibu, apa sih modulus yang? Modulus yang adalah perbandingan antara tegangan sama tegangan. Tegangan itu gaya yang tekan ya. Kemudian tegangan itu pertambahan panjang mula-mula. Jadi seperti itu. Nah, karena ini agak semeraut ya, jadi kita sederhanakan saja. Jadi biar kelihatan rapi gitu ya. Nah, saya tulis begini ya. Ini, nah, ini delta ini tak terus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kan yang sama kita skip atau kita abaikan. L-nya sama, A-nya sama. Oh berarti ini sama. Terus delta L yang ini ya, karena di grafik kita bikin delta L-nya itu sama. Bagaimana kita bikin delta L-nya sama? Karena kan posisi delta L-nya itu kan sumbu Y. Jadi kita garis ke kanan. Seret, oh berarti logam B, logam A itu nanti bakalan sama delta L. Seret gitu ya, kita bikin garis ini. Nah, kelihatan tuh nanti. Oh, ini logam B sama logam A-nya sama nanti delta L. Ini akhirnya B, ini F, ini F-nya. Ya, F-nya kan lebih besar daripada F, A besar daripada. Sehingga gini, E, misalkan kita mau cari EA. Kan sebanding sama F, langsung sama F. Oh, berarti F. Jadi kalau EB sebanding sama F, FB. Terlihat bahwa FA lebih besar daripada FB. FA lebih besar daripada FB. Otomatis EA lebih besar daripada E atau modulus yang A lebih besar dari
ada modulus yang B. Karena FA-nya grafik daripada F. Kalau misalkan singkatnya, oh ya, melihat saja udah ketemu jawabannya. Ya, kalau misalkan nanti belum paham, saya jelasin seperti ini. Sehingga untuk yang option B itu yang paling tepat. Jadi jawabannya B. Terus 3. Nah, kenapa yang C? Kenapa kok nggak jawab yang C? Regangan logam A lebih besar daripada regangan logam B. Jadi kita ambil gaya yang sama sebenarnya. Ambil gaya yang sama, nah kita garis ke vertikal. Nah, gaya yang sama. Oh, berarti ini ternyata ada delta L miliknya A lebih kecil daripada delta L miliknya B. Makanya regangannya harusnya regangan logam A lebih kecil daripada logam B. Kalau yang D bisa salah dengan pemberian gaya yang sama, hampir sama ya. Cuman ini pakai hukum Hooke. Kalau L itu berarti atau LT ya, L0 ditambah delta L. Nah, L0 ditambah delta L-nya kan dari gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk yang kalau misalkan mau jawab yang D, ini nanti. Pemberian gaya yang sama delta L miliknya A, L miliknya logam A itu lebih kecil daripada delta L miliknya. Otomatis dengan pemberian gaya yang sama logam A harusnya lebih pendek daripada logam B. Itu ya. Itu alasannya kenapa D itu salah. Kalau yang E, logam A terbuat dari semikonduktor sedangkan B bukan. Ini saya sendiri. Pilihannya itu sebenarnya ini nggak ada, cuman saya buat pakai. Memang itu jawabnya yang salah ya kalau jawabnya E. Itu ya untuk yang umum. Ya. Lanjut soal nomor 4. Sebentar. Ini kok ada yang bersuara. Oh ya. Ibu Sylvia, tolong dulu ya. Ibu Sylvia, halo? Iya. Tolong di-mute dulu. Nah, sip. Terima kasih. Sekarang soal nomor 4. Nomor 4 ya. Ini ngomongin masih tentang logam ya. Cuman ini berhubungan dengan konduktivitas. Konduktivitas yang nomor 4. Jenis logam ABC dengan luas penampang dan suhu mula-mula yang sama sebesar 27 derajat Celcius. Masing-masing logam dipanaskan hingga ujung lainnya mencapai suhu 6 derajat dalam selang waktu tertentu. Data hasil pengamatan diberikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat ya, kesimpulan yang tepat ini ngomongin tentang logam yang diberi atau dipanaskan ya. Kalau kita lihat sepintas ya, logam ABC itu kan lebih cepat ya, lebih cepat panas. Ya, lebih cepat panas. Artinya dia lebih cepat ke suhu 60 derajat. Soalnya butuh waktu 10 menit ya. Kalau yang B kan 20 menit, yang C itu 30 menit. Jadi A paling cepat panas. Kalau paling cepat panas, otomatis secara konduktivitas A itu lebih besar daripada yang lain. Konduktivitas. Misalkan gini, seperti aluminium ya, kita
ibu-ibu biasanya ini ya, ibu-ibu yang punya alat masak yang terbuat dari alat yang cepat panas itu otomatis kan lebih suka daripada barang atau alat masak yang lama panasnya, ya kan? Nah, yang lebih cepat panas itu artinya konduktivitas termalnya itu lebih besar daripada yang lama panas. Loh, kok bisa? Lihat secara fisikanya gimana? Gini ya. Kan H itu sama dengan ya, daya yang ini dulu. Ini ya. Biar nyambung ya. Ini logam ya. Logam. Konduktivitas ya, konduktivitas. Misalkan nih T, ini T1, ini T2. Sedangkan T1 lebih besar daripada T2. Nah, kalau T1 lebih besar daripada T2, otomatis arah aliran kalor itu ke kanan. Jadi aliran kalor itu kayak air ya. Air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nanti satu besar daripada T2. Aliran kalornya, laju aliran kalornya ya, H-nya itu sama dengan sebanding sama K A delta T per L. Ya, ini H ini sebenarnya itu I per T ya. Jadi kalor per waktu. Nah, kita mencari hubungan antara konduktivitas sama waktu. Konduktivitas itu kan K-nya ini. Waktunya kan T. Sehingga K kan berbanding terbalik sama T. Nah, gitu ya. Biar nyambung sama pembahasan nomor K berbanding terbalik sama T. Kalau T-nya kecil, otomatis K-nya besar. Kalau T-nya besar, otomatis K-nya kecil. Lihat di logam, K-nya itu T-nya paling kecil ya. Lebih besar daripada yang lain. Berarti Ka itu terbesar. Ya. Terkecilnya itu yang paling lama, yaitu C. Jadi KC ya ini terkecil. Mama. Besar KC terkecil. Jadi urutannya KA ya lebih besar daripada KB, lebih besar daripada KC. Jadi gitu kalau cara urutan. Kalau ngomongin konduktivitas ya, kalau kita cek yang semakin panjang logam, maka semakin lama waktu untuk menaikkan suhunya karena konduktivitasnya semakin besar. Enggak, konduktivitas itu tidak akan pernah berubah. Kan itu berhubungan dengan jenis logam. Kan jenis itu kan nggak akan berpengaruh meskipun ukurannya itu berubah ya. Misalkan nih air gitu ya, air. Kita ngomongin massa jenis air satu ciduk dengan satu ember, massa jenisnya tetap. Kalau kita ngomongin massa jenisnya, kalau kita ngomongin konduktivitas, tetap konduktivitas itu nggak akan pernah berubah meskipun secara ukuran berubah. Ya, secara jumlah itu berubah ya. Yang otomatis nanti secara materi ya, materinya kalau misalkan materinya udah berubah ya, struktur materinya berubah, otomatis nanti konduktivitasnya akan ikut tidak berubah secara struktur materi ya. Jadi A itu salah, B konduktivitas A panjangnya 20 cm sama dengan enggak akan pernah sama dengan B ya, kalau dilihat di tabel. Jadi salah. Yang C, nah ini yang C yang benar. Benda A memiliki konduktivitas termal lebih besar daripada B sama C. Yang D, benda C paling banyak menerima panas dibandingkan benda A dan B karena konduktivitasnya besar. Enggak, ya. Sebenarnya menerima kalornya itu sebenarnya sama, ya. Sama sih sebenarnya. Cuman waktunya itu yang beda gitu ya. Ini salah. Urutan konduktivitas dari yang terkecil A, B, C. Nah, ini salah ya. Artinya terkecil itu CBA. Jadi jawaban yang tepat adalah yang
C. Jawab ya. C. Untuk soal nomor Saya ngejar ya di sekolah. Oke. Dari 1 sampai nomor 4, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan di SS atau screenshot, kemudian dikirim, silakan dikirim ke grup kita tercinta. Monggo yang biasa screenshot. Lanjut ya. Oke, lanjut. Saya hapus soal nomor 1 sampai 6. Jawabannya saya hapus ya. Oh, jawabannya. Tulisannya dihapus ini ya. Lanjut, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Wah, ini gampang nih ya. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak sampai hafal. Wah, caranya pasti seperti itulah ya. Nomor 5. Istilah Jawanya blenger ketemu soal seperti ini. Sebuah benda diletakkan sejauh 40 cm di depan sebuah cermin cekung. S-nya 40 cm. Cermin cekung ya. Jika bayangan yang terbentuk nyata sejauh 10 cm, S aksennya 10 cm. Jadi kalau nyata itu nilainya positif. Maka sifat bayangan terbentuk jika benda diletakkan sejauh 16 cm. Jadi S-nya sekarang berubah menjadi 16 cm. Yang ditanyain adalah perbesaran sama sifatnya. Nah, berarti kita harus cari S aksennya. Sebelum kita cari S aksennya, langsung kita cari dulu, bisa cari fokus dulu atau enggak, boleh ya. Jadi caranya kalau misalkan mau dipakai cara yang lebih efisien ya, kan nyari fokus dulu ya. Kalau misalkan nyari fokus itu kan seper S ditambah seper S aksen. Ya. Nah, ini langsung saja begini, boleh saja ya kan. Dan caranya macam-macam. Nah, begini. Nah, biar beda ya. Ini awal tahu misalkan ini 1 gitu ya, 1 ini 2 ya. Ini 1 ini 2 boleh seperti itu. Berarti 1/40 ditambah 1/10 sama dengan 1/16 ditambah 1/S2 aksen. Seperti itu ya. Nah, ini pindahin ke sini, boleh. Ini kan 40, 10, 16. Kita samain penyebutnya ya. Dan samain penyebutnya 80 aja ya. Karena ini bisa dibagi 12 nanti. 80. 80, berarti 2. Ini 8. Ini 80 bagi 16 berapa? 5 ya. 5, tapi pindahin jadi min. Nah, ini 2 aksen. 2 tambah 8, 7 kurangi 5, 2. Berarti 2/80. Per S2 aksen 80 bagi 2, 40 cm. Gitu ya. Oh, kok nilainya positif? Berarti nyata terbalik. Positif berarti nyata terbalik. Ya, kunci positif akhirnya punya sifat itu. Kalau misalkan negatif berarti maya tegak. Kalau maya tegak itu di belakang cermin. Kalau ini di depan cermin, nyata. Kayak hologram itu ya, nyata. Nah, untuk perbesaran berarti S aksen per S ya, ini dikasih harga mutlak ya.
Kasih harga mutlak itu artinya nilai perbesaran selalu positif. Oke, ini S2 aksen ya. Ini S2, berarti 40 dibagi dengan 16. Ya. Loh, kok 16 ya? Bentar. 40 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa ini perbesarannya? Loh kok jadi nggak ada jawabannya sih? Ada yang salah ini ya? Harusnya sama besar ini. 40. S2 aksennya 40. Kok aneh jawabannya? 2 tambah. Oh, 2 tambah 8 itu 10 kurangi 5. 5 ini. Nah, ya. 80 dibagi 5 itu berapa? 16 ya. Wah, ini ya 16. 16 nih. Kok aneh? 16 bagi 16. Nah, 16 bagi 16 itu kan 1 ya. Berarti artinya ini kan sama besar. Sama besar. Jadi nyata terbalik sama besar. Nyata terbalik sama besar berarti jawabannya yang A. Jawab A. Nah, oh ya. Untung masih bisa ngitung ya. Biasanya nggak bisa ngitung kalau udah terdesak. Terus yang nomor 6. Sebuah benda 0,2 kg dilempar miring dengan sudut 60 derajat dan kecepatannya 20 meter per sekon. Ini gerakannya gerak parabola, ya. Tapi ya pernyataannya berhubungan sama energi. Pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan gerak dengan benda tersebut. Gerak benda tersebut ya. Apakah energi potensial terbesar berada di titik tertinggi itu nilainya 20 Joule? Apakah benar seperti itu? Ya. Jadi kita harus tahu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita kasih ini dulu ya. Nah, saya kasih materi sedikit ya, biar paham untuk yang lain karena ini gerakannya itu parabola. Gerak parabola ya. Gerak parabola. Pergerakan gerak parabola itu kan begini. Set, ya. Ini kecepatan awal V0 ini tetanya. Nah, pas di titik tertinggi, saya dari sini dulu ya, dari awal. Dari awal kecepatannya itu kan miring. Kita urai ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti V0 X, yaitu ini V0 dikali cos. Nah, yang ini V0 Y. V0 Y berarti V0 dikali sin theta. Perlu kita garis bawahi bahwa kalau sumbu X ini gerakannya itu GLB. GLB apa GLB ya? Bukan gelap ya. Gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap tidak berubah mulai dari awal hingga akhir. Secara sumbu X-nya. Uraian sumbu X-nya tuh tidak berubah V0X-nya. Jadi tetap segitu V0 cos theta nilainya. Bagaimana untuk yang sumbu Y? Sumbu Y ini dipengaruhi gravitasi. Percepatan gravitasi kan ke bawah ya. Dengan dia kan melawan. Berarti dia mengalami perlambatan dulu ya kan. Habis itu nanti kalau udah nggak kuat turun ya. Bukan ngopi kalau nggak kuat, turun ya. Makanya dia di titik tertinggi mulai turun. Gitu ya. Ini GLBB. Gitu. Jadi di sumbu X kecepatannya tetap, di sumbu Y kecepatannya berubah. Oke ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Terus kalau berhubungan dengan energi ya, energi
energi kinetik sama energi potensial. Nah, ini hubungannya sama kekekalan energi. Kekekalan energi apa? Energi mekanik. Nah, energi mekanik yang nilainya jumlah dari EP plus EK itu nilainya selalu tetap dimanapun posisinya asalkan satu. Tidak ada energi yang hilang berupa energi atau menjadi energi gesekan, ya energi panas. Nah, kalau kayak gini gerak parabola, gesekan udara kan diabaikan. Meskipun sebenarnya ada sedikit ya, tapi diabaikan saja karena hilangnya sedikit. Nah, balik sini ya. Energi potensial itu kan sudah tahu lah ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, tapi nggak apa-apa saya tulisin. Nilainya kan M kali G kali H. Kalau energi kinetik nilainya setengah MP kuadrat. Ya. Sekarang kita cek yang A. Energi potensial terbesar berada di titik tertinggi, yaitu 20 Joule. Energi potensialnya benar memang ya. Benar. Di situ. Tapi apa benar 20 Joule? Kita cek aja. Di sini aja ya. EP sama dengan MA. Ya, atau MG ini maksimum nih nanti. Y max. M-nya di situ kan 2 kilo. 0,2 ya. 0,2. Kemudian tetanya sudah ada. Tetanya 60 derajat. Kecepatannya V0-nya itu 20 meter per sekon. M-nya 0,2, G-nya 10, Y maksimumnya kan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Gini ya. Oh, G-nya bisa dicoret ternyata. Coret gitu ya. M-nya 0,2, V0-nya dikuadratin langsung ya, berarti 400. Ini sin 60 kan setengah akar 3. Setengah akar 3 kali setengah akar 3. Berarti kan 3/4. 3/4 ini coret aja ya. Ini berarti 100. 100 kali 2 berarti 20. 20 kali 3. Berapa nilainya? Sin. Oh, duanya masih ketinggalan ya, ketinggalan. Masih ada duanya di sini ya. Oke. Ini ya. Berarti ini coret 10 kali 3 berarti 30 Joule. Terus energi kinetik terbesar berada di awal pelemparan yaitu 20 Joule. Nah, kita cek dulu. Ini beneran 30 Joule. Aneh kayak ini. 100 20. Coba aja wes lah ya. Kalau misalkan salah ya dihitung lagi. Energi kinetik terbesar berarti EK sama dengan setengah MP0 kuadrat. Setengah 0,2 P0 ini berarti 400 ya. Berarti ini coret 0,1 berarti ini 40 Joule. Oh, 40 Joule jawabannya. Yang C. Tapi kuncinya kok yang B ini ya. Nah, ini salah kunci lagi kayaknya. Energi kinetik benda terkecil berada di titik tertinggi yaitu 0 Joule. Apakah benar di titik tertinggi itu nilainya 0 Joule? Ya, kita cek aja. EK di titik tertinggi sama dengan setengah M V0X kuadrat. Nah, ingat V0X-nya itu tidak akan pernah berkurang atau tidak akan pernah berubah karena GLB. Jadi setengah masanya 0,2 V0X-nya berarti V0 berarti 20 cos 60 ya. Nah, ini dikuadratin. Berarti ini 0,1
kali 400 dikali cos setengah kali 4. Nah, gini ya, berarti ini 100 ya, berarti 10 Joule, harusnya 10 Joule. Nanti salah. Ini salah. Di situ harusnya, nah ini salah, ini harusnya ini ya. Energi potensial benda bernilai 10 Joule saat kecepatan benda 10 meter per sekon. Nah, ini sebenarnya pakai hukum kekalahan energi mekanik. Nah, kita lihat energi mekaniknya aja ya. Energi mekanik itu sama dengan energi potensial yang maksimum. Nah, energi kinetik maksimumnya kita sudah dapat 40 Joule. Jadi ini 40. Sebenarnya jawabannya itu yang E ini ya. Nah, kalau yang D kita bisa cek, berarti pakai hukum kekalahan energi mekanik saja, berarti energi potensialnya sama dengan setengah mv kuadrat. Maaf, ini energi mekanik dikurangi energi kinetik, berarti ini energi mekaniknya 40 dikurangi setengah 0,2 10 kuadrat ya, ini 0,1, ini berarti 10, 40 dikurangi 10. Nah, ini harusnya 30 Joule. Harusnya ini 30 Joule. Jadi yang D salah. Harusnya jawaban nomor 6 adalah yang E, harusnya. Jawab yang E untuk soal nomor 6. Tapi kuncinya kok ya salah. Ya, saya salah bikin kunci. Mohon maaf ya, nomor 6 harusnya yang E. Yang E energi mekaniknya yang 40 Joule. Nih kok ada yang ngecat di ini. Coba saya cek dulu ya. Pak, izin ganti akun, HP-nya mau dipakai. Ya, maaf. Oh, saya kira, oh nggak apa-apa ya, silakan ganti saja. Monggo ya, tak masalah. Tak jadi beban pikiran. Silakan kalau yang mau di screenshot, silakan. Tapi kalau misalkan ada yang perlu kita diskusikan untuk yang terutama gerak parabola ya. Parabola, silakan. Gerak parabola yang berhubungan dengan energi mekanik tentunya. Kalau sudah screenshot, ya kita lanjut saja ke soal yang nomor 7. Oke ya, saya lanjut ke soal nomor 7. Wah, ini tumbukan. Tumbuk, menumbuk. Tumbuk, menumbuk. Kemarin ini saya semalam nih ya. Semalam saya dapat dapat cara untuk menghitung tumbukan yang lebih cepat. Sebenarnya udah cara lama, cuman nggak pernah saya pakai ya. Ternyata saya ketemu lagi sama caranya. Mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu kalau mau pakai cara ini boleh. Ini tumbukan cara mencari kecepatan. Biasanya kan yang ditanyakan itu kecepatan setelah tumbukan ya. Kecepatan setelah tumbukan biasanya kalau kita ketemu tumbukan yang lenting sempurna, ya lenting sempurna tapi masanya beda. Apalagi ketemu sama tidak lenting sempurna lah ya.
E-nya antara 0 sampai 1. 0, sekian gitu ya. Terus masanya juga beda. Males gitu ya. Tapi yang seneng itu kita ketemu sama lenting sempurna, masanya sama, tinggal ditukar. Atau enggak ketemu sama tidak lenting sama sekali. Nah, itu kita suka ngerjainnya. Ketemu sama tidak lenting ya. Masanya beda. Waduh. Udah pakai 2 persamaan. Pertama, persamaan hukum kekalahan momentum. Yang kedua, pakai koefisien restitusi itu ya. Nah, itu yang bikin kita mumet nanti. Ini saya punya ketemu sama cara yang lebih efisien ya. Nah, ini tumbukan ya. Tumbukan 2 benda ya. Misalkan benda A, benda B bergeraknya misalkan seperti ini aja lah ya. Ini VA, ini VB. Ini masanya MA, ini masanya MB. Pertama kita cari kecepatan pusat massa namanya. Kecepatan pusat massa. Kecepatan pusat massa kita pakai simbol C ya. Cara nyarinya MA, VA ditambah MB, VB. Aturan plus minus ini masuk di sini. Kalau misalkan ini ke kanan ya positif, ini berarti positif. Kalau ke kiri negatif berarti ini dikasih min. Gitu ya. Terus dibagi dengan massa A ditambah massa B. Nah, ketemu kecepatan pusat massa. Sekarang kalau mau mencari VA aksen sama dengan VA aksennya itu C tambah E dalam kurung C min V. Kalau VB C ditambah E C min itu udah selesai begini ya. Kalau tumbukan lenting sempurna, E-nya kan 1 nih. Berarti C-nya digabung 2C nanti 2C min VA. Ya. 2C min VB kalau lenting sempurna. Gitu ya. Ini kita kasih nama ini carcek ya. Carcek. Cara cepet ya. Mudah-mudahan cepet ya ngerjainnya pakai cara ini. Yuk kita kalau misalkan mau diaplikasikan ke soal nomor 7 boleh ya. Karena ini kebetulan kok masanya itu beda, makanya saya suka ya pakai cara ini. Yuk kita cek. Bola A M ke kanan dengan kecepatan V. Bola B, bola B itu 3M. Tapi diam ya, diam. Berarti V-nya itu VB itu 0. Ini VA-nya V ya. Jika tumbukan yang terjadi tumbukan elastik sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Gitu kan? Maka kecepatan bola A dan B setelah tumbukan. Yuk kita pakai cara itu ya. C sama dengan. Berarti M, V ditambah, ini kan 0 ya. Tapi nggak apa-apa saya tulis 3M kali 0 per M ditambah 3M. Ya. Berarti MV per 4M. Ini coret ya. Sehingga V per 4. Kalau mau cari VA aksen sama dengan, kan kalau ini E-nya 1 ya, bisa diganti 2C ya. 2C. 2C min V. Gitu ya. Sama dengan 2V per 4 dikurangi V. Ini kan coret ya. 2.
setengah V dikurangi V. Setengah V dikurangi V. Setengah kurangi 1. Min setengah ya. Min setengah V. Oke. Kalau VB absen, berarti 2C dikurangi 0 kan? 2C berarti 2V 2V per 4 atau setengah V. Nah, kan langsung ketemu dia. Jadi min setengah V sama setengah V. Jadi jawabannya E. Jawab E. Jawab E. Nah. Jangan gini, Pak, cara normal. Cara normal. Berarti ini cara nggak normal. Cara nggak normal. Yuk, kita pakai cara normal. Bukan cara cepat, cara normal. Kadang sih gitu ya. Kita memberikan cara cepat, mintanya ternyata cara panjang. Tak apa. Kita ladeni saja, ya kan? Pakai cara biasa, cabi ya, cara biasa. Cara biasa atau cabi. Cabi. Berarti ada cabi. Enggak ya? Cara biasa. Nah, berarti pakai hukum kegagalan momentum. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Lihatnya aja udah pusing. MA-nya itu M, VA-nya itu V, MB-nya 3M, VB-nya 0, MA-nya M, ini VA aksen ditambah 3M, VB aksen. M-nya berarti ini MV sama dengan MVA aksen ditambah 3M, VB aksen. M-nya dicoret kiri kanan sehingga jadi V sama dengan VA aksen ditambah 3 VB aksen. Ini persamaan 1. Loh, masih ada persamaan 2. Ada dari koefisien restitusi. E sama dengan min PB dikurangi VA aksen-aksen ya per PB min VA. Karena E-nya 1, berarti ini 1 sama dengan min PB aksen min VA aksen. PB-nya tadi 0, VA-nya itu. Berarti ini kali silang aja ya. Berarti min V sama dengan min VB aksen, min ketemu min berarti plus V aksen. Ini persamaan 2. Persamaan 1 sama 2 kita susi-susi atau eliminasi. Mau susi-susi boleh ya. Susi-susi. Sehingga berarti V sama dengan VA aksen ditambah 3 VB aksen. Yang ini min V sama dengan min VB aksen plus VA aksen. Kita hilangin VA aksen berarti min ya. Cerut. Berarti V dikurangi berarti min berarti 2V ya. Sama dengan 4 VB aksen. Sehingga VB aksen sama dengan 2V dibagi 4 setengah V. Kalau VA aksen berarti masuk salah satu aja ya. Jangan salah 2, salah satu aja. Sehingga VA aksen masuk sini aja ya. Ini berarti min V plus VB aksen. Min V plus setengah V sama dengan min setengah V. Itu kan sama saja. Cara normal. Nah, orang pinter biasanya pakai cara normal. Orang nggak normal pakai cara cepat sukanya. Silakan ya, suka-suka lah ya. Dan kalau misalkan sukanya yang panjang, ya, saya sukanya panjang dan gondrong. Monggo pakai cara ini ya. Pakai kalau misalkan yang pendek-pendek saja, kan. Suka bebas di dunia bebas memilih ya. Sekarang nomor 8. Sejumlah gas ideal berada dalam tabung tertutup sehingga memiliki suhu mutlak T Kelvin.
Jika suhu gas dinaikkan menjadi 4T Kelvin, maka kecepatan efektif gas tersebut menjadi berapa? Ini teori kinetik gas. Kinetik gas. Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan untuk mencari kecepatan efektif. Ya, V efektif ini berhubungan sama suhu ya. Oke, ini 3T per Nah, seperti itu. Jadi V-nya sebanding sama T. V efektif sebanding sama T, tapi di dalam akar. Itu. Nah, T-nya jadi 4. Ya, jadi berarti V efektif per efektif. Ini kita bandingkan aja ya, V efektif untuk akhir atau 2, ini awal ya. Jadi seperti ini. Ini berarti 4T per T. Jadi begini ya. Jadi V efektif akhir sama dengan 2 kali V efektifnya yang awal. 2 kali ini ya. 2 keles, 2 kali. Mula-mula. Ini cuma 2 kali mula-mula. Berarti C. C. Jawab yang C. Nah, gitu aja Bapak-bapak, Ibu. Nggak jadi masalah dan nggak jadi beban pikiran kayaknya ya. Enteng nomor 8. Nah, nomor 9. Tapi ini karena soalnya agak panjang, jadi harus di tempat yang agak jembar kata Bapak dosen. Bahasa Jawanya itu kayak harus di tempat yang jembar. Karena ini yang sedikit, jadi nanti saya tulis ke sana saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mulai atau didiskusikan mulai dari nomor 7 sampai nomor 8. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu dipersilakan. Silakan bersuara. Tidak saja. Kita ke soal nomor 9. Sebelumnya di screenshot dulu, terus di share di grup kita tercinta. Oke ya, sudah. Lanjut kita di soal nomor 9. Sayo hapus ini. Oke, sudah seperti wajahku bersih. Nomor 9 ya. Persamaan sebuah gelombang stasioner. Wah, ketemu sama gelombang stasioner nih. Pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 0,2 cos pi X sin pi T. Y-nya dalam sentimeter, X-nya dalam meter. Dan T dalam detik. Berdasarkan persamaan ini dapat ditentukan bahwa nah, kita lihat dulu persamaan ujung pantulnya. Ternyata dapatnya Y sama dengan 0,2 cos pi X sin pi T ya. Y-nya dalam sentimeter, X-nya dalam meter, dalam sekon atau untuk yang pernyataan 1, gelombang stasioner tersebut dihasilkan oleh tali ujung bebas. Apakah benar atau salah? Jadi caranya begindang, caranya begini ya. Kita lihat X-nya. Maksudnya ini di sini yang ada X-nya itu ada di cos atau ada di sin.
Loh, apa hubungannya? Begini, ya hubungannya. Kalau ada di kos, ya, kalau X-nya kita ganti 0, cos 0 itu kan 1 maksimum, ya kan? Maksimum berarti ujung pantulnya itu ketemu sama perut gendut, ya kan? Ketemu sama perut, berarti itu ujungnya bebas. Nah, X-nya ada di kos, berarti ini ujung bebas. Berarti pernyataan 1 benar. Itu ujung bebas. Terus yang nomor 2, amplitudo titik berjarak 0,25 meter dari ujung pantul gitu ya, adalah 0,2 akar 2 cm. Yuk kita cek. Amplitudo itu ambil dari awal paling depan sampai ketemu X, yang ada T-nya jangan ikut. Nah, gitu ya. Jadi amplitudonya sama dengan 0,2 cos pi X. 0,2 cos pi X-nya diganti 0,25 atau 1/4 boleh lah gini ya. Pi. Terus nilainya pi berapa? Apakah 3,14? Jangan. Karena sudut pakainya 180. 180 bagi 4, 45. 45 kalau cos itu kan setengah aukarin 2, ya kan? Aukarin lagi. Setengah aukarin 2. Oh, berarti sama dengan 0,1 akar 2 dong. Iya, sentimeter. Di situ 0,2. Ah, salah berarti. Ini salah, ini benar. Nomor 3. Letak perut kedua ujung bebas berjarak 1 meter. Apakah benar? Ya. Perut kedua. Monggo kita cek. Sebelumnya cari dulu lambda 2pi per K. 2pi, K-nya di situ pi. Oh, berarti 2 meter. Nah, kenapa udah meter? Ini X-nya kan meter ya. Berarti ngikutin 2 meter. Lambdanya 2 meter ya. Perut kedua. Rumusnya perut sulit ya. Oh, gambar aja. Ini. Nah, gambar. Kan ujungnya ujung bebas. Ini perut 1, ini perut 2. Ya. Segini berapa gelombang? Atau berapa lambda? Oh, setengah. Setengah lambda. Jadi perut 2 sama dengan setengah lambda. Lambdanya berapa itu? 2. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1 meter. 1 meter. Oh, berarti benar. Nah, yuk kita cek nomor 4. Cepat rambat gelombang 1 cm per sekon. Yuk cek. Benar nggak? V sama dengan pakai omega per K boleh. Omeganya pi. K-nya pi juga. 1 dong. Tapi meter per sekon. Nah, kenapa? Ini K-nya. Ya. K-nya itu kan bandingnya sama X. Udah ya. Jadi harusnya 1 meter per sekon, tapi di situ 1 cm per. Ini salah ya. Harusnya 1 meter per sekon, tapi 1 cm per sekon. Salah. Yang benar 1 dan 3. Jawabannya B. Jawabannya adalah B. Begindang. Jadi kalau mau nyari perut sama simpul boleh seperti ini saja, ya. Asalkan perut sama simpulnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya urutannya ya, misalnya perut ke 13, pakai rumus saja. Atau perut ke 100, janganlah ya, jangan digambar maksudnya, jangan digambar, mending pakai rumus guys.
Ini perut yang ya paling dekat-dekat kan, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Pakai gambar aja ya. Nomor 10. Sepotong kawat yang diikat kedua ujungnya digetarkan dan terdengar nada dasar F0. Jika kawat diganti dengan kawat yang sejenis dengan panjang yang sama, tetapi jari-jarinya itu setengah kali jari-jari semula, maka tentukan frekuensi nada dasar yang terdengar. Jadi jenis nadanya tetap nada dasar ya. Jadi masih F0. Jadi frekuensinya enggak, nama nadanya tidak berubah. Sehingga hanya kita lihat perubahannya karena pengaruh jari-jari. Jenisnya tetap sama, tapi jari-jarinya beda, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap frekuensi. Loh, kok bisa berpengaruh? Karena mempengaruhi kecepatan. Hukum Melde nih. Hukum Melde. Melde ya. Kecepatan dipengaruhi oleh tegangan kawat, tegangan senar. Nah, ini masa persatuan panjang. Jabarin lagi F, M, L. Ya. Oh, wah ini panjang ya kalau kita lihat ini aja ya, M itu kan rho V. Nah, ini ya, rho V. Dengan V, nah ini V-nya kalau dijabarin lagi, oh ini panjang lagi dia. Saya jabarin sini aja ya. Pi R kuadrat kali L. L-nya itu panjangnya ini atau tingginya. Ya, jadi V sebanding sama R. R-nya tapi dikuadratin. Ini V volume ya, bukan kecepatan. V volume. Jadi R kuadrat. Di sini muncul R kuadrat. Ya. V berbanding terbalik sama volume. Dan volume sebanding sama R kuadrat. Berarti V berbanding terbalik sama R kuadrat tapi akar. Karena ada dalam akar. Loh, kok ini ada kuadratnya? Ya berarti gini aja, V sebanding atau berbanding terbalik sama R. Nah, begindang ya kan? Nah, terus pripun. Nah, sekarang kalau mau kita bikin perbandingan dulu ya, perbandingan P. Ya, jangan perbandingan V. Kita langsung ke perbandingan frekuensi. Frekuensi itu kan V per lambda. V sama F. F sama V kan sebanding, ya kan? F sama V sebanding, sedangkan V sama F itu berbanding terbalik. Berarti, wah, mumet ya, mumet. Jadi F sama R kan nanti jadi berbanding terbalik juga. Ya. F sebanding sama V sebanding sama sepet R. Itu ya. F ini F per F1 sama dengan 1 per R2. Itu panjang itu ya. F2 F1-nya kan F0 ya. R1-nya itu R, R2-nya menjadi berapa? Setengah R. Nah, ini coret ya. Ini setengahnya berarti naik ya. Ini F2-nya sama dengan 2F0. 2F0 berarti jawabannya D. Jawab D. Jawab D. Gitu ya. Wah. Mumet akhirnya. Jadi di sini ya. Jadi F sebanding sama V. V-nya siapa? Oh, dari hukum Melde. Oh, waduh. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya hubungannya ya.
Ya kalau misalkan sudah ingat ya sudah. Ini juga apa namanya teknik menghafal dan teknik memahami. Nomor 11. Dua buah titik bermuatan Q1 sama Q2 berjarak R satu sama lain. Jika jarak R diubah-ubah, maka grafik yang menyatakan hubungan antara gaya interaksi kedua muatan F dengan jarak R. Ini hukum kolom. Hukum colom ya, hukum colom. Hukum kolom itu yang menyatakan interaksi muatan Q1 sama Q2. Kalau positif sama positif, misalkan ini positif sama positif, oh berarti interaksinya gaya tolak. Itu ya. Ini F ini juga sama F-nya. Nah, nilai F-nya sama dengan apa? Nah, cara ngafalinya enak kalau anak SMP atau anak SMA. Kakiku remuk-remuk. Kakiku robek-robek boleh. Kakiku remuk-remuk ya. Itu jarak. Jarak permuatan. Nah, kita lihat antara F sama R berbanding terbalik, terus dikuadratin pula ya. Oh, berarti gini. Kalau R-nya kecil, F-nya besar. Kalau R-nya besar, F-nya kecil. Berarti jadinya gini. Cari yang begini. Yang mana yang begini? Yang B. Ya, berarti jawab B. Jawabnya adalah yang B untuk soal nomor 11 ya. Nah, enteng lah ya bapak-bapak, ibu-ibu udah paham semua kalau begini ya. Kalau ngerti paham, kalau nggak ngerti sama saja. Sama saja. Nomor 12. Mudah-mudahan kita bisa menjawab sampai nomor 13 ya. Karena ini ada soal unik. Nomor 12. Udah nyampe nomor 13, mesam-mesam sendiri. Ada Upin Ipin juga, Ros, Opa. 12. R-nya 80 ohm. L-nya 4 Henry. C-nya 16 mikrofarad. VM-nya 220 volt. Yang ditanyain frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu maksudnya itu omega. Kalau frekuensi saja, yang satuannya hertz. Kalau frekuensi sudut, radian per sekon atau rotation per menit. Iya. Yang ditanyain frekuensi sudut omega berarti. Omega, gimana cara nyarinya supaya kita tahu frekuensi menyebabkan jadinya resonansi. Resonansi itu berarti XC. XL sama dengan SC ya. XL-nya itu omega L. Kalau SC-nya seper omega C. Jadi omeganya kan ada omega ya, atau kuadrat sehingga jadinya bintang 1/LC. 1/LC ya. Kayak merek bedak LC Beauty. Promosi bedak ini. Ntar ibu-ibu yang nyari apa sih LC Beauty? 1/4, C-nya 16 kali 10 karena itu mikro ya, jadi min 6. Ya. Ini naik jadi 10/6. Langsung aja guys ya. Keluar jadi 10/3. Ini 2, ini 4, berarti 8. 1000 bagi 8, 125 radian per sekon. 125 radian per sekon berarti jawabannya yang A. Jawab A. Jawaban A. Nah, ini.
Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan sampai soal nomor 12? Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan bersuara. Silakan di-screenshot dulu. Oke, ya. Saya hapus. Oke ya. Ini waktunya hampir berbunyi ya di tempat saya. Sekitar 5 menitan lagi yang mau berbunyi speakernya masjid. Terus gini, kemarin sempat bilang Ibu siapa ya, Ibu Mutat, nggak salah itu ya. Ada saran kalau yang sisanya disuruh disarankan untuk buat pembahasan dalam bentuk video ya, nanti dinikmati semua kalangan usia. Nah, jadi mudah-mudahan untuk mulai dari pertemuan ini ya akan saya cicil. Ini kayaknya nggak bisa kita selesai semuanya, jadi akan saya cicil, saya buat pembahasan mungkin per durasi berapa menit, mungkin 10 atau 15 menitan ya, biar tidak terlalu lama juga. Jadi mau saya buat seperti itu aja. Nanti kalau sudah selesai, saya kasih tahu ke anggota yang lain, biar nanti subscribe lah, subscribe tipis-tipis lah ya, dan di like, share, biar saya jadi YouTuber. Oke, nomor 13. Nomor 13. Tahu frekuensi ambang logam. Frekuensi ambang logam ini saya ganti upin ya. Nah, itu F0 jadi upinnya. Terus frekuensi foton ini F aja boleh, F boleh. Ini ipinnya. Kemudian tetapan pelangnya itu Rose. H ya, Rose. Kemudian apa ini? Sedangkan besarnya elektron itu opa ya, opa. Besarnya potensial penghentinya V ya. Nah, potensial penghenti itu potensial yang bisa menghentikan laju dari elektron yang bergerak. Bergerak kan punya kecepatannya, punya energi kinetik ya. Jadi energi kinetiknya itu dihentikan pakai potensial penghenti. Jadi kalau kita jabarin EK sama dengan HF min HF0. Nah, ini kita ganti menjadi EV gitu ya. H ini kita gabung jadi F min F0. Sehingga V sama dengan H F min F0 per E. Nah, kita bisa langsung susi-susi saja ya. Atau kita zuzi-zuzi. H-nya siapa? Rose. F-nya siapa? Ipin. F0-nya siapa? Upin. Per E-nya siapa? Opa. Berarti Rose dalam guru ini dikurangi Upin per Opa. Berarti jawabannya siapa? Mana? Oh, C ternyata jawabannya ya. Jawab C. Nah, ya mudah-mudahan ini sedikit meringankan ya pening yang ada di kepala kita ya. Mudah-mudahan nggak pusing juga ya. Oke, mungkin satu soal lagi, soal nomor 14 sebelum speaker berbunyi. Dalam fosil yang ditemukan terdapat isotop 6C12 sama 6C14 dengan perbandingan 3:1. 6 ya. 6C12 sama 6C14 perbandingannya itu 3:1. Waktu paruh 6C14 ya, ini punya waktu paruh T setengah, yaitu 6.000 tahun.
maka umur fosil tersebut ya. Lihat yang 6C14. Nah, ini paruh. Punya perbandingan kan satu. Ini kan 3:1. 3:1 ya. Berarti tinggal berapa bagian? Gitu maksudnya ya. Ini kalau dibikin perbandingan berarti kan 1 keseluruhan ya, 1/3+1. Berarti 1/4 bagian maksudnya. 1/4 bagian. Sekarang tinggal 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagian itu butuh waktu berapa? Itu nanti jadi umur, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya kalau pakai rumusnya itu N sama dengan N0 kali setengah pangkat T setengah. Nyari T-nya. Cara gampangnya gini, kita pakai deret ya, deretnya 1 1/2 1/4 kan sampai 1/4. Berarti ini namanya waktu baru T setengah. Ini kan 6.000 tambah 6.000 berapa? Oh, berarti waktunya 6.000 kali 12.000. Oke, yang saya bilang tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini speaker di masjid sudah mulai berbunyi ya. Berarti pembelajaran hari ini, diskusi bareng hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya mulai dari awal hingga akhir atas segala kesalahan yang saya perbuat. Maaf ya, terima kasih ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Sama-sama. Terima kasih, sama-sama.